أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Sikap jujur dan menepati janji akan membuat hidup seseorang menjadi tentram dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji adalah hal yang membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Jujur dan menepati janji adalah dua hal yang menjadi bagian dari ajaran pokok agama Islam. Maka, dua hal ini sangatlah penting untuk dipelajari dan dibahas lebih dalam. Kebohongan atau dusta dari zaman ke zaman terus saja berkembang, hingga pada masa sekarang ini, kebohongan atau dusta lebih akrab kita sebut sebagai hoax. Hoax merupakan arti lain dari kebohongan, berita bohong, penipuan, dan informasi-informasi yang tidak dapat dijelaskan kebenarannya. Hoax sendiri adalah kata serapan yang mungkin sering kita dengar, yaitu hokus pokus, yang artinya adalah penipu. Hoax telah lama menjadi hambatan bagi orang-orang untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kebatilan. Kasus hoax sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan dampaknya begitu luar biasa bagi dunia, khususnya dunia umat Islam. Mari kita lihat bersama bagaimana sih hoax dapat begitu merusak dan membuat perpecahan dalam sejarah umat Islam. Pada tanggal 22 Maret 625 Masehi yang bertepatan dengan 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Ketika itu, perang Uhud sedang berkecamuk. Terjadi peperangan yang sengit antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy. Namun, pada kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang jalannya perang Uhud, melainkan apa yang terjadi di dalam perang ini dan apa hubungannya perang ini dengan penyebaran hoax. Jadi, pada saat itu umat Islam merasa terpojok karena serangan kejutan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhirnya, banyak mujahid yang gugur dan terdesak mundur mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh di medan perang. Kabar ini sangatlah dahsyat. Dampaknya membuat mental dan keberanian pejuang Islam pada saat itu juga seketika menjadi terpatahkan dan membuat kepanikan di kalangan pasukan. Namun, para sahabat yang mendengar berita tersebut langsung membawa Rasulullah SAW mundur ke atas bukit untuk memberi isyarat kepada para pasukan bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Dalam kisah yang baru saja kita bahas, sudah sangat jelas bahwa hoax sangatlah berbahaya. Hoax dapat merubah sesuatu. Hoax dapat merubah seseorang. Bahkan umat muslim saja yang sangat kuat imannya, kuat mentalnya, seketika kehilangan keberanian dan juga kehilangan arah. Di lain kisah tentang bagaimana dahsyatnya hoax dalam merusak sesuatu terdapat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan pada saat beliau menjadi seorang khalifah. Di akhir masa kepemimpinannya, beliau difitnah karena dituduh berlaku korupsi dan pada akhirnya beliau pun dibunuh. Namun, masalah tidak habis di situ saja. Malah terus berlanjut. Banyak tuduhan, fitnah, dan hoax yang tersebar mengenai terbunuhnya Utsman bin Affan. Hingga pada puncaknya, umat Islam yang sudah mulai saling curiga antara kelompok Islam lainnya, terkhusus antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang saudara terbesar di kalangan umat Islam saat itu, yaitu Perang Siffin, di mana pada akhirnya umat Islam terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Khawarij dan golongan Syiah, serta muncullah dinasti Umayyah.
sangatlah kacau jika kita pahami bersama bagaimana kondisi umat Islam saat itu. Hoax sangatlah berbahaya. Hoax dapat merusak pribadi seseorang seperti pada perang Uhud. Hoax juga dapat memecah belah umat Islam seperti pada perang Siffin. Teman-teman, hoax juga sudah banyak tersebar di negara kita tercinta ini loh. Banyak sekali isu-isu yang ditampilkan sebagai tempat yang cocok bagi hoax. Mulai dari persoalan politik, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Tentunya, hal ini sangatlah merusak kebinekaan kita dan menghancurkan negara secara perlahan jika kita tidak waspada. Lalu, bagaimana cara menghindari hoax? Pertama, baca berita dengan baik dan benar. Kedua, cek sumber berita atau informasi yang didapatkan. Dan yang ketiga, jika Anda mendapatkan berita hoax, segera report akun yang bersangkutan atau bisa diingatkan kalau itu adalah hoax. Akhir kata, marilah kita senantiasa memegang teguh kejujuran dan selalu menepati janji yang kita ucapkan. Jika dua hal ini selalu ditaati dan dijalani, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang lurus dan tidak ada celah untuk dimasuki hoax. Mari lawan hoax.